Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, berjudul Pujilah Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pujilah Tuhan, dikarenakan Dia akan memanggil, aku akan menjawab, supaya kita mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dan kemudian dengan penuh keberanian, datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, kita patut meniru teladan Daud yang berkata, Pujilah Tuhan, karena kita telah merasakan penyertaan Tuhan pada masa lalu, dan makanya tidak perlu takut di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa silam. Dalam mengenang sejarah kita yang lalu, setelah menjalani setiap langkah maju sampai kepada keadaan kita sekarang ini, saya dapat berkata, Pujilah Allah. Setelah saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, saya dipenuhi dengan rasa heran dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa silam. Kedua, kita patut meniru teladan Daud yang berkata, Pujilah Tuhan, dengan menghafalkan hukum Allah dan rajin berdoa, memuji Tuhan sambil mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan kata-kata yang sederhana. Pada petang dan pagi, bergabunglah dengan anak-anakmu dalam perbaktian Allah, membaca firman-Nya dan menyanyikan pujian baginya. Ajarlah mereka menghafalkan hukum Allah. Orang yang memimpin dalam doa, jangan mendoakan tentang segala hal, melainkan harus mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya dengan kata-kata yang sederhana. Lalu pujilah Allah dengan ucapan syukur. Ketiga, kita patut meniru teladan Daud yang berkata, Pujilah Tuhan, dengan memakai alat-alat musik pada saat upacara-upacara perbaktian pemuji Allah atau seperti upacara-upacara rohani pada zaman purba yang menggunakan kecapi dan ceracap. Pemakaian alat-alat musik tidak sama sekali ditolak. Alat-alat ini telah digunakan dalam upacara-upacara rohani pada zaman purba. Orang-orang yang berbakti memuji Allah dengan kecapi dan ceracap, maka musik haruslah mendapat tempat dalam upacara-upacara perbaktian kita. Keempat, kita patut meniru teladan Daud yang berkata, Pujilah Tuhan, dengan melakukan suatu gerakan pembaruan yang besar di kalangan umat Allah, melalui penyembuhan dan mujizat-mujizat seperti yang dinyatakannya lewat umat Allah sebelum hari Pentakosta yang besar itu tiba. Dalam hayal pada malam hari itu, gambaran-gambaran lewat di hadapan saya tentang suatu gerakan pembaruan yang besar di kalangan umat Allah. Banyak orang yang sedang memuji Allah. Orang sakit disembuhkan, dan mujizat-mujizat lain diadakan. Suatu roh pengantaraan nampak, bahkan seperti yang dinyatakan sebelum hari Pentakosta yang besar itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.